Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Alivia Putik. Hari ini saya akan menjawab tugas ke-6, yaitu pertanyaan kurikulum. Pertanyaan pertama adalah 1. Apa pengertian fun learning? Fun learning itu adalah proses kegiatan yang sepenuhnya menyenangkan dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan. 2. Mengapa proses belajar harus fun learning? Karena jika tidak fun learning, tidak akan tumbuh minat baca dan belajar kepada anak. 3. Apa tujuan fun learning? Menumbuhkan minat baca anak. Yang 4. Apa hukum fun learning di Bimba? Wajib dan setiap saat. 5. Siapa yang harus merasakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Anak. Karena jika motivator sedang banyak pikiran, harus dikesampingkan dulu. Karena anak pertamalah yang harus merasakan fun learning. Keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Tentu saja motivator, karena motivator adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan di dalam kelas. 8. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Kita bisa melihat dari ekspresinya dan juga gerak-geriknya. Ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Menumbuhkan minat, terlahirnya generasi belajar yang mandiri sepanjang hayat dan takut kepada Tuhan, yang hanya bergantung kepada diri sendiri dan juga kepada Tuhan. Dan yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Tidak tumbuhnya minat baca kepada anak akan cepat merasa bosan. Anak lebih suka bermain game atau bermain internet dan juga hal-hal yang tidak baik, dan juga anak menjadi takut untuk belajar dan berpikir bahwa belajar adalah proses yang sangat membosankan dan tidak menyenangkan. Dan saya akan juga menjawab pertanyaan mengenai metode small step system. 1. Apa pengertian small step system? Proses belajar dilakukan secara bertahap sesuai kemauan dan kemampuan anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena tidak akan fun learning jika tidak terciptanya small step system. Ketiga, apa tujuan small step system? Mencapai proses belajar yang 100% fun learning. 4. Bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system, yaitu dengan individual step system. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Terciptanya fun learning. Keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Tentu saja tidak terciptanya belajar yang fun learning. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.